Kabupaten Banyuwangi, Ki Ageng Bumi Seroyo, Panglima Laskar Jawa Timur Gus Khairi yang juga hadir, Ketua PCNU Banyuwangi, Kapolres Banyuwangi, seluruh ketua MWCNU Banyuwangi, Muslimat Banyuwangi, IPNU, IPPNU, LBM, Pagar Nusa, Banser, Ansor, para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terutama yang saya banggakan moderator Kiai Haji Wahyudin. Hari ini adalah rangkaian acara Hari Santri 22 Oktober 2024. Hari Santri adalah bersatunya ilmu dan keberanian yang kemudian menjadi sebuah resolusi. Hari Santri adalah bertemunya tasbih dan bambu runcing kemudian menjadi sebuah revolusi. Kala itu kemerdekaan sudah dicapai. Nikah Belanda ingin kembali menguasai kita. Syekh Hasyim Asy'ari, guru kita bersama, kemudian menggelorakan, membuat sebuah resolusi jihad wajib bagi orang yang berada di diameter 80 km dari Surabaya untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Tidak boleh bangsa lain setelah diproklamasikan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia untuk kembali mencaplok bangsa dan negara kita. Tanpa tanggal 22 Oktober 1945, tidak ada 10 November 1945 di mana arek-arek Surabaya dan sekitarnya, Bondowoso, Malang, Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Situbondo, 20.000 yang mati mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari patut menjadi contoh bagaimana seorang ulama mencintai tanah airnya. Dan hari ini yang kumpul di sini adalah para santri-santri Mbah Hasyim Asy'ari yang mencintai negeri Indonesia ini sama seperti mencintai dirinya. Negeri yang kaya raya Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak boleh dibiarkan kembali ke masa di mana dulu leluhur-leluhur kita 200 tahun diadu domba oleh VOC Belanda. 10 tahun kita dijajah oleh Perancis Belanda, 5 tahun kita dijajah oleh Inggris Belanda, 124 tahun dijajah oleh Belanda sendiri, 2 tahun setengah kemudian dijajah oleh Jepang. Kemerdekaan yang kemudian kita raih dengan nyawa para pahlawan ini, di mana kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang,
bukan hadiah melalui perundingan, tetapi kemerdekaan yang diraih oleh darah para tentara Republik Indonesia. Oleh karena itu, cinta tanah air ini merefleksi kepada kita yang hadir hari ini, di mana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini seluruhnya, dari tanahnya, dari airnya, dari udaranya, dari apa yang ada di dalam tanahnya, dari peradabannya, dari sejarahnya, dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh di Indonesia ini ada orang yang paling merasa berjasa terhadap Indonesia di atas yang lainnya. Kita suku bangsa yang banyak dari Sabang sampai Merauke. Agama kita 6 agama, kebudayaan kita berbeda-beda, tapi kita satu bangsa Indonesia yang harus bersatu menghadapi segala macam tantangan dan rintangan untuk menggapai kesejahteraan umum, peradaban dunia, dan kecerdasan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Indonesia merasa dirinya lebih tinggi di atas bangsa Indonesia yang telah mengorbankan nyawanya, darahnya, keringatnya, hartanya, maka ini kita tidak boleh biarkan. Kita harus luruskan kembali kesejarahan. Tidak boleh ada orang yang menulis sejarah semau sendiri, kemudian dia mengklaim kesejarahan itu, di mana manfaat dan semua upaya yang dilakukan oleh manusia-manusia leluhur-leluhur kita masa lalu untuk menggapai kemerdekaan ini seakan-akan hanya dia yang berperan. Ini yang harus kita berikan dulu agar kita mengerti bahwa bab nasab itu tidak hanya berkaitan dengan nasab sebuah klan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana bangsa Indonesia menjaga dan mencintai sejarah dan peradabannya. Realitas bangsa Indonesia yang berbangsa-bangsa bersuku-suku, ketika merdeka 45, kita adalah saudara. Berbedanya agama, suku bangsa, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Bali, ada orang Kalimantan, ada orang Aceh. Semuanya di mata NKRI adalah sama, di mata Pancasila adalah sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. NKRI. Pancasila. Nusantara. Milik kita. Nusantara. Milik kita. Nusantara. Milik kita. Nusantara. Milik kita. Lalu terkait tugas saya, ini saya diundang bukan untuk orasi, itu tadi nggak dihitung ya. Tadi udah dihitung belum waktunya? Tingkat kecerdasannya memang lebih tinggi sehingga dihitung nggak? Jadi saya susah jawabnya. Karena kan saya diberi tugasnya untuk ngebahas nasab, tapi saya belum kan, belum bahas nasab. Jadi kasih waktu lagi sebentar. Tepuk tangan untuk moderator. Ini kita ini saudara. Beliau keturunan Arya Wiraraja.
Kata dia memperkenalkan diri pada saya keturunan Arya Wiraraja. Kata Ki Ageng Bumi Sroso, saya juga sama. Kata saya, rasanya saya juga ada. Saya ingat leluhur saya ada perempuan namanya Yai Ratu Harusbaya, itu merupakan cucu daripada Arya Wiraraja dan Ronggolawe. Masih ada kiai. Cuma Arya Wiraraja lebih tua dari Tawangalun ya. Cium tangan berarti. Karena Tawangalun cucu dari Arya Wiraraja kan ya. Ini di bawah saya, Ki. Ya. Cium tangan dulu tuh. Ya. Baik. Mengenai tugas saya diundang oleh Kiai Ainul Yakin. Alhamdulillah ini Kiai Ainul Yakin, para kiai-kiai. Kenapa ini saya sampai datang ke Banyuwangi? Karena ada video-video dari kiai-kiai Banyuwangi yang 30 detik dikirimkan ke HP saya, kemudian mengatakan kami Kiai Banyuwangi ingin Kiai Imah datang memberi pencerahan di Banyuwangi. Waktu itu masih bulan September. Kata saya, sebelum pelantikan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, saya tidak mau pergi-pergi. Kenapa? Biar keamanan negara kita yang tercinta terjamin, dan saya tidak mau menjadi salah seorang pemicu hal-hal yang tidak diinginkan untuk lancarnya Bapak Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya mau setelah pelantikan. Kata Yai Ainul, kalau begitu sekalian Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Kembali ke tugas saya. Itu tadi belum, jangan hitung. Jadi ada sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Ini masalahnya kan? Saya suruh ngomong itu ya. Jadi kalau saya ngomong bukan saya mau ya, tapi saya disuruh oleh moderator untuk ngomong itu. Setuju? Ada klan ngaku sebagai keturunan Nabi. Aneh turunan Nabi. Nah, pengakuan keturunan Nabi itu namanya al-khabar. Khabar itu mahtamala sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana untuk mengetahui apakah dia benar ataukah salah? Tidak ada jalan lagi selain kita memverifikasi kebenarannya. Dari mana kita mengetahui cara tiranti yang harus kita gunakan untuk mengetahui kebenaran sebuah pengakuan, sebuah klaim bahwa dirinya sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya khusus untuk keturunan baginda Nabi itu setiap abad ditulis keturunan-keturunan Nabi. Dari mulai abad ketiga Hijriah sudah ada yang menulis tentang nasab. Dari abad keempat sudah ada yang menulis tentang nasab. Nasab daripada keturunan Nabi besar Muhammad. Kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam dikarang 199 Hijriah. Sekarang ini 1446 Hijriah. Kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam itu dikarang oleh Toba-Toba mengenai siapa keturunan Nabi itu sejak tahun 199 Hijriah. Kemudian saya menemukan kitab yang dikarang abad keempat Hijriah, namanya Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian di abad kelima Hijriah
Itu banyak sekali kitab, di antaranya Tahdhibul Ansab, Muntaqilah At-Talibiyah, Al-Majdi. Di abad ke-6 kemudian ada As-Syajarah Al-Mubarakah. Kemudian di abad selanjutnya ada Al-Aqili, ada Al-Fahri, ada As-Sabatul Musal. Di abad ke-8, abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib As-Sughra, Umdatul Talib Al-Wusta. Di abad 10 ada An-Nafah Al-Ambariyah, ada kemudian kitab Tuhfatul Talib dan lain sebagainya. Setiap generasi itu keturunan Nabi Nah, untuk memverifikasi sebuah klaim benar atau tidak dia turunan Nabi sangat mudah. Kita kumpulkan kitabnya dari satu abad per abad sampai hari ini. Kemudian kita urut silsilah mereka dari mereka sampai ke Nabi Muhammad, lalu kita verifikasi di kitab-kitab yang ada setiap masa itu. Ternyata pengakuan klan Habib Ba'alawi di Indonesia ini mentok di abad ke-9 Hijriah, tidak dicatat lagi, terputus, tidak nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah verifikasi saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan karena hasud, bukan karena iri, apalagi karena benci, apalagi karena ingin membuat pecah belah umat. Kenapa kita wajib untuk memberitahu kepada orang Islam? Karena pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad itu memiliki konsekuensi teologis, memiliki hubungan dengan masalah akidah, memiliki hubungan dengan masalah syariah, memiliki hubungan dengan masalah akhlak. Di dalam ahli sunnah wal jamaah ada sebuah ajaran, wa nuhibbu ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah. Wa kadzalika nuhibbu ashaban nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau seseorang itu mengaku turun Nabi, ada konsekuensi bagi orang-orang Islam. Tinggal kita memverifikasi klaimnya benar atau tidak. Betul apa tidak? Lalu setelah itu saya urut silsilah leluhur mereka dari yang mulai mengaku. Yang mulai mengaku ada di abad 9. Namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menulis kitab dalam masalah tasawuf namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dia wafat 895 Hijriah, menulis kitab bahwa silsilah mereka kepada Nabi adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darah bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Dan setelah saya lihat Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab nasab sebagai keturunan Nabi, saya lihat anaknya ada berapa? Anaknya cuma ada 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya anak namanya Ubaid. Maka karena di dalam kitab-kitab nasab yang sudah dicatat, tidak ada satu kitab nasab pun yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, maka pengakuan ini Ahmad bin Isa adalah di tahun 345 Hijriah. Diakunya setelah 550 tahun 895 Hijriah. Ada keterputusan historis selama 550 tahun. Tidak terverifikasi pengakuan Ali As-Sakran di abad ke-9 itu
yang mengatakan dia keturunan Nabi melalui seseorang yang bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena terverifikasi, tervalidasi bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak punya anak namanya Ubaid. Dengan begitu, maka secara ilmu nasab para habaib di Indonesia ini adalah nasabun batilun mardudun maudhu'un munqati'un. Nasab yang tidak dapat disahkan melalui ilmu nasab, nasab yang terputus historisnya melalui ilmu sejarah, dan nasab palsu di dalam derajat kesahihan nasab. Tidak bisa ditolong lagi. Lah kesing bisa nolong. Pokoknya nasab iki wis dudu nasab putune Nabi. Lamun putune Nabi sing asli iku setiap masa terverifikasi ing dalam kitab-kitab masing-masing. Misalkan iki putune Tawangalun, dideleng kitabe ono, iki putune Tawangalun. Tawangalun putune wong Agung Wilis ya. Apa kebalik? Oh, Agung Wilis adalah cucu dari Tawangalun, Tawangalun Wiraraja. Itu ada di sejarahnya. Kenapa tuh bagus bahwa kita bisa mengatakan bahwa kami dari Banten juga keturunan Banyuwangi, ada buku sejarahnya. Lalu kaum habaib yang aku turunan Nabi, sejarahnya mana? Saya minta, nggak ada. Dari mulai abad 9 memang kitabnya ratusan. Karena mulai mengaku itu abad 9. Dari abad 9 sampai sekarang ditulis ratusan kitab. Berapapun jumlah kitab itu ditulis, kalau mentok di abad 9 tidak terverifikasi di abad selanjutnya, bahwa kitab yang mulai mengaku tidak sesuai isinya dengan naskah-naskah primer, dengan sumber-sumber primer, maka semua pengakuan itu menurut ilmu nasab adalah pengakuan hadisah, pengakuan baru yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih. Saya pegang mic sudah, terima kasih. Padahal mic-nya ya, mau saya betulkan maksudnya. Beliau keturunan Wiraraja, Adipati Arya Wiraraja dari Pamekasan. Jadi beliau Tawangalunnya. Ini verifikasi ya. Saya kalau diverifikasi ya perlu ada catatan filologi ya. Baik, kita beri kesempatan yang mau menyampaikan, kesempatan satu divan, dua, oh banyak ya, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit dari pojok dulu, semua kebagian tapi dikit-dikit ya. Saya kumpulkan. Silakan singkat, cepat, padat karena banyak yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Iban, Kiai Alawi, itu bagus. Nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain. Kebetulan datuknya Yai Iman ini satu letting mondoknya di Mekah dengan datuk saya. Datuk saya itu Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Satu letting. Terus datuknya Yai Iman ini tar. Ya ditaruh. Maulana Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jami Al-Bantani. Ketika masih muda seperti Kiai Iman, beliau itu sudah diberi gelar oleh ulama-ulama Hijaz, Sayyidu Ulama Il Hijaz. Tepuk tangan untuk Kiai Iman.
Yang kedua, Yai, saya ini dai Kamtibmas Polresta Banyuwangi. Per bulan Desember tahun ini grade-nya naik, insya Allah jadi dai Kamtibmas Polda Jatim. Ini benar ini, bukan ngarang. Saya ingin nanya nanti kepada Yai Alawi, karena ini seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara. Saya ingin nanya kepada Yai Alawi, apa sejarah itu? Saya ingin nanya kepada Yai Imad, siapa ulama itu? Saya ingin nanya kepada Kitu Bagus Mogi, apa Nusantara itu? Wes cukup Bang. Satu, yang terakhir. Sejarah. Saya nanya ya. Untuk Yai Alawi, sejarah itu apa? Untuk Yai Imad, ulama itu siapa? Untuk Kitu Bagus Mogi, Nusantara itu apa? Terakhir, Yai Alawi tadi mengatakan yang salah itu bukan Yai Imad. Kok yang disalahkan itu selalu Yai Imad? Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 112, jangan khawatir ya. Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Jadi yang salah mereka, tapi yang dikambing hitamkan itu Yai Imad. Jadi itu namanya kambing hitam. Kambing hitam itu sudah ditulis dalam Al-Quran. Makanya saya yakin Yai Imad itu adalah kelompok yang benar. Tepuk tangan untuk Yai Imad. Yang terakhir. Yang terakhir, Yai Imad jangan khawatir. Karena membaca sejarah itu perintah Allah. Satu-satunya perintah yang diapit dengan lafal ittaqullah hanya perintah membaca sejarah. Dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maulana Syekh Muhammad Haqqin Nazili dalam kitab Khazinatul Asar, beliau mengatakan, santai, cukup ya. Mengapa perintah membaca sejarah itu diapit dengan lafal ittaqullah? Karena sejarah itu mudah ditambah, mudah dikurangi, mudah diputar balikkan. Oleh sebab itu kita doakan Yai Imad panjang umur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Singkat ya. Iya. Saya sama. Karena banyak. Kalau satu, tak kasih waktu banyak. Nama Abu Manani, statusnya sama, Dai Kamtibmas Polresta Kabupaten Banyuwangi. Saya perlu pemaparan lebih spesifik korelasi antara ruwatul atau rijalul hadis dengan ruwatul nasab atau rijalul nasab. Kalau di dalam rijalul hadis itu meliputi mattasola isnaduhu, sanadnya muttasil, walam yusad walam yu'al, tidak kemasukan kejanggalan, tidak kemasukan ilat atau cacat, yarwi adlun dhabitun amithlihi, rawinya itu harus cerdas baik itu sodron au kitaban. Begitu mendengarkan hadis langsung hafal atau dicatat, catatannya sesuai dengan hafalannya, wa mutamadun andobtihi wa namlihi, dan memiliki kredibilitas hafalannya serta catatannya. Mohon paparan korelasi antara rijalul hadis dengan rijalul nasab secara spesifik, rinci tapi singkat. Sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tidak langsung maju sendiri, biar saya yang nunjuk. Nah. Ya, sedikit ya. Setelah ini Mas Yunus. Terima kasih. Yang lain tenang. Ya, saya sudah dapat izin dari Yai Imad. Pokoknya dikit-dikit. Siap. Nama saya Khalil Abdul Ghani. Karena konteks seminar ini ada berawal dari kajian tesis Kiai Imad. Kiai Imad tadi sudah menyampaikan nasab itu berhubungan dengan akidah, syariat, bahkan akhlak.
dalam konteks sebagai warga negara, kalau ini masih dikemas sebagai kajian karena tesis ini belum ada antitesisnya, ini masuk sudah ranah penistaan agama. Jadi Kiai Imad wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib, khususnya kepolisian, untuk menindak tegas karena ini sudah penistaan terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran. Karena pernah ada, ini salah satu Habib yang kebetulan Ketua Rabithah Alawiyah mengatakan dalam satu tayangan video, mengatakan ketika kita ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib, ini sesat. Lah ini bukti nyata penistaan terhadap agama Islam. Cukup. Poinnya udah dapat. Sebentar, Sudah dapat poinnya. belum poin, ini masih poinnya nanti. Makanya saya ingin untuk Kiai Alawi juga itu bagus melengkapi kajian tentang pelaporan, karena ini menurut kajian perspektif hukum sudah penistaan terhadap agama dan penistaan kepada Republik Indonesia. Wajib ditanggapi, wajib ditindak secara hukum. Terima kasih. Oke, yang sebelah timur ada? Tadi sebelah timur masuk ke sini soalnya. Ya, silakan Pak Yunus. Pak Yunus. Cukup dulu ya sesi pertama ya. Ya, sabar. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Ya, silakan. Sikat Mas Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenang. Ada yang lupa ditanyakan, tapi penting sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak Dandim yang telah merestui, memberi izin seminar yang tidak pernah terjadi di mana-mana, baru terjadi di Banyuwangi ini. Karena kita mengalami konflik. Saya terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Dandim dan perangkat Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, pertanyaan saya mungkin karena Kiai Imad ada kaitannya berjodoh dengan Banyuwangi. Mungkin jodohnya seminar ini berujung ada di Banyuwangi yang baru pertama kali terjadi. Dan saya mohon semoga dengan seminar ini menjadi tolak ukur kebaikan semuanya. Tidak ada yang saling menjatuhkan, menjelekkan, menghabisi atau membunuh karakter. Ya, saya hanya berbicara sebelumnya. Hanya langsung pertanyaannya. Kalau semua pertanyaan saya hanya menghimbau sedikit saja. Ya kan? Siapa keturunan Nabi? Hakikatnya hanya orang yang beriman. Jangan mengatakan siapapun saya. Hanya orang yang beriman keturunan Nabi. Itu hakikatnya. Yang kedua, pertanyaan saya. Di dalam akidah tadi tentang akhlak, tentang tasawufan, tentang ilmu, tiga jalan ini yang bergandengan. Dalam kepentingan urusan nasab ini, apakah ada peta politik sosial, politik budaya, sehingga budaya kita dibelok-belokkan, Pancasila diganti mereka yang ngarang, Indonesia merdeka mereka yang memerdekakan, NU dibikin mereka yang bikin. Tolong ceritakan dengan ilmu tadi yang panjenengan sebutkan tentang akhlak, ya kan, tentang tasawuf. Tolong dijawab agar semuanya tahu bahwa keturunan Nabi hanyalah orang yang beriman. Terima kasih. Assalamualaikum. Cukup dulu. Oh, perempuan. Ya, ya, santai. Silakan Bu. Kalau perempuan saya harus ngalah ini. Assalamualaikum. Santai ya. Santai, jangan seperti yang depan-depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli, saya dari Kalibaru, sesuai dekat dengan tetangga ini moderator. Bapak Wayudi. Terima kasih, alhamdulillah saya bisa hadir di seminar ini. Yang ingin saya tanyakan, karena saya termasuk masyarakat akar bawah, saya ingin bertanya, apa indikator di tengah-tengah masyarakat antara klan Ba'awi dan zuriyahnya? Perbedaannya di mana gitu? Karena masyarakat akar bawah seperti saya bingung gitu. Saya setengah Habib, yang satunya Habib, yang satunya lebih dipanggil Ide, yang satunya dipanggil Sayyid. Lah, ini yang mana yang harus dengan yang mana yang benar? Terus dengan adanya Kiai Imad ini dengan tesisnya yang klan Ba'awi ini, saya hadir di sini sampai saya libur ngajar di sini. Seperti itu. Jadi saya ingin tahu perbedaannya di mana, indikatornya di mana.
antara Ba'alwi dan zuriat Rasulullah, indikatornya di masyarakat itu yang seperti apa dan bagaimana. Sekian, terima kasih. Sementara cukup dulu, nanti sesi kedua. Ya, silakan Kiai. Ini banyak ke Kiai Iman sama Kiai Alwi, sama Kiai semua. Silakan. Dicatat nggak tadi? Ya Allah. Saya yang ingatkan sudah. Jadi harusnya dicatat namanya ya. Pertama Kiai Kurnen ya. Yang Kiai Kurnen, Gus Kurnen ya. Ya, tadi tentang ulama ya. Ya, apakah apa yang dimaksud sejarah, apa yang dimaksud ulama, dan apa yang dimaksud Nusantara? Saya tadi ditanya tentang ulama ya. Ulama ya. Oleh Dai Kamtibmas Polres Banyuwangi yang akan naik pangkat menjadi Dai Kamtibnas Polda Jatim. Bisa-bisa jadi Kapolda nanti langsung. Ulama itu mempunyai ciri yang paling tinggi adalah khosyah, takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ini adalah derivasi yang paling signifikan bagi seorang ulama. Ulama punya ketakutan yang lebih tinggi kepada Allah. Kalaulah seseorang yang mengaku ulama tetapi dia tidak punya ketakutan kepada Allah, korupsi, maling, bawa janda, dinaik motor, itu dia tidak takut kepada siksanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang menarik, itu nanti akan dijawab oleh Kiai Alwi tentang apa hubungannya rijalul hadis dengan nasab. Saya akan tanggapi ibunda dari Kalibaru ya. Itu apa bedanya antara Ba'lawi dan turunan Nabi? Turunan Nabi yang terverifikasi, dia mengaku turunan Nabi, kemudian dia terverifikasi setiap nama-nama ini sesuai dengan kitab-kitab nasab, itulah keturunan Nabi asli. Kalau Habib ini, Ba'lawi, itu sudah saya teliti, tidak matching, tidak terverifikasi, nama-nama yang mereka sebutkan itu tidak nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah ada di Indonesia ini ya keturunan Wali Songo itu keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya belum melakukan penelitian yang mendalam sebagaimana saya melakukan penelitian terhadap nasabnya Ba'lawi. Juga ada nasab-nasab keturunan Nabi yang lain seperti Basyaiban Al-Idrisi, Sayyid Zulfikar dari Aceh, Bani Qatadah, dari Al-Kusasi di Aceh. Itu semuanya mempunyai riwayat sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka kebanyakan tidak mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka biasa-biasa saja. Bahkan menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia, di mana menurut keturunan Wali Songo, siapa yang paling bertakwa dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia adalah tukang beca, apakah dia tukang kolektor, petani, tukang pala, kalau dia bertakwa kepada Allah, semakin tinggi takwanya, maka semakin tinggi mulianya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau dia ngaku keturunan Wali Songo, kalau dia tidak punya ilmu, ini anak keturunan Ken Arok, dia punya ilmu, baca kitab Fathul Mu'in bisa, maka keturunan Sunan Giri Ainul Yakin harus cium tangan kepada turunan Ken Arok. Itu ajaran Wali Songo dari zaman dulu.
Maka Wali Songo keturunannya bikin pesantren. Banyak santri-santri dari berbagai kalangan kemudian mondok. Pinter, dia bikin pesantren, suruh gurunya. Nanti anaknya kiai turunan Wali Songo ini dipesantrenkan kepada muridnya itu yang bukan keturunan Wali Songo. Kenapa? Dalam ajaran Wali Songo tidak ada ajaran nasab lebih tinggi daripada ilmu. Keturunan yang baik memang ada sisi positif, membawa secara genetik seseorang kemungkinan akan berpotensi yang sama seperti keturunannya ke atas. Tetapi itu tidak jaminan. Yang menjadi jaminan adalah kerja keras dan prestasi. Siapa yang bekerja keras, siapa yang berprestasi, kemudian dia bermanfaat bagi banyak orang. Semakin dia bermanfaat bagi orang lain, maka dia semakin tinggi derajatnya di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran Islam, ini ajaran Wali Songo, ini adalah ajaran Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian. Apalagi? Sudah terjawab semua ya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video dari pertemuan Kiai Imad dengan para keturunan dari Wali Songo, membahas tentang nasab habaib yang ada di Indonesia, masalah nasab. Jadi beliau menerangkan secara tegas dan lugas. Lalu di sisi pertengahan ada sisi tanya jawab dari jemaah, dan beliau menjawab semuanya dengan gamblang. Itulah pengajian beliau setelah beliau dikeluarkan dari PBNU Pusat. Demikian video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa silakan komen di kolom komentar. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.